Bunda susah banget ngilangin sensasi overthinking. Dikit-dikit takut ya, itu nggak mengenal waktu Bun, bisa di siang, sore, malam. Dan kenapa sih sensasi asam lambung itu paling banyak di sore hari? Aduh Bun, capek banget, banyak banget sensasinya. Sampai stres, sampai trauma, pusing, bingung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tadi aku habis live teman-teman, tapi aku ngantuk banget. Masya Allah, hari ini aku banyak sekali kegiatannya. Dan tadi juga banyak yang nanya, hari ini gimana, apakah bisa menjalankan ibadah puasa. Dan tadi tuh banyak juga ya yang udah bisa puasa. Tapi buat kalian yang masih belum bisa menjalankan ibadah puasa ataupun puasa Senin Kamis atau masih sering kambuh asam lambungnya, sabar ya. Semuanya itu butuh proses, kalian juga pasti bisa ya. Kita juga ada di tahap pemulihan, penyembuhan, dan juga ada di tahap sering kambuh, tiba-tiba sembuh, kambuh lagi, dan sebagainya. Jadi semuanya itu step by step. Yang penting kita sudah atur pola makannya, jadwal ya, 2 jam sekali, porsinya kecil, dikunyah halus, dan hindari dulu makanan-makanan pantangannya ya, kayak goreng-gorengan berlebih, santan, kemudian soda, kafein, cabai, atau yang pedas-pedas dihindari dulu ya. Nah, di malam hari ini aku bakal bahas lagi ya. Pertanyaan tadi tuh masih banyak banget yang nanya, cuman aku ngantuk banget jadi nggak fokus, mohon maaf ya. Karena hari ini kegiatan aku padat banget. Nah, ini sampai ada yang komen atas nama Real Zio. Istirahat aja dulu Bun, besok lagi lanjut kalau ngantuk. Semoga aku bisa seperti Bunda, bisa lawan aneka sensasi GERD. Saya juga mau endoskopi, doain semoga lancar ya. Buat Kak Zio ya, Real Zio, semoga lekas sembuh dan endoskopinya lancar. Semoga semuanya hasilnya baik-baik aja ya. Karena biasanya kita tuh cemas karena dari pikiran. Makanya aku selalu menyarankan jangan terlalu banyak pikiran, dikontrol. Lakukan hal yang menyenangkan. Lakukan hobi kalian, lakukan apa yang kalian sukai. Suka mancing, lakukan. Suka masak, lakukan. Suka menjahit, lakukan. Misalnya suka bikin video apa aja, kayak aku nih kalau lagi bete, kalau lagi bingung mau ngapain, ya udah bikin konten apa aja, yang penting kontennya nggak menyinggung orang lain dan kalau bisa ya bermanfaat untuk orang banyak. Kalau aku sih prinsipnya kayak gitu ya, jangan pernah nyenggol orang. Aku tuh prinsipnya yang penting aku jangan disenggol duluan. Kalau disenggol duluan aku bakal hadapin baik-baik. Kayak gitu ya. Nah, ini ada teman kita yang susah banget menghilangkan overthinkingnya atas nama Kalistiana K. Ya Bun, tiap hari overthinking, tiap malam suka mikir aneh-aneh, tiap hari kembung padahal udah atur pola makan. Nah teman-teman, aku juga sering overthinking dan keluhan aku yang paling lama adalah perut aku tuh suka kembung, begas, sendawa, dan ngap-ngap. Kenapa? Aku tuh udah atur pola makan, udah jaga pola pikir, udah menerapkan pola hidup sehat, udah olahraga, tapi kok sering aja sendawanya masih muncul, perut aku masih suka kembung. Ternyata kata dokter itu dari faktor pikiran, karena pikiran itu bisa membuat sensasi asam lambung kita kambuh, muncul. Nah, gimana cara mengatasinya agar overthinkingnya ini menghilang? Nah, udah jaga pola makan itu udah bagus, udah jaga olahraganya, udah sering olahraga, bagus. Tapi gimana cara agar kita menghilangkan overthinking? Kalau cara aku nih sederhana aja. Pada saat itu dokterku bilang, kalau kamu aku rujuk ke psikiater, nanti kamu bakalan ketergantungan. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin, ayo lawan. Ayo, kamu pasti bisa. Dokter nggak mau kamu ketergantungan, karena dokter lihat kamu bisa gitu loh. Akhirnya aku rubah sendiri. Dengan cara apa? Pertama, berdamai sama diri sendiri, berdamai sama Allah, berdamai sama orang lain. Jadi jangan dikit-dikit baperan, jangan pernah punya masalah dengan orang lain. Kalau misalnya kamu punya masalah dengan keluarga ataupun orang lain, selesaikan, minta maaf. Minta maaf itu bukan kita merasa mengalah. Mengalah itu bukan kalah ya, untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita ya. Karena kalau misalnya kita bermasalah dengan orang lain, pasti ada aja pikirannya aneh-aneh, pasti nambah masalah baru lagi. Karena aku ngalamin sendiri. Jadi saat ini tuh aku lebih positif aja. Dilihat orang-orang, aduh senang banget deh lihat Bunda. Apalagi mereka lihat status-status aku di WA ataupun dimanapun.
senang deh, positif banget lihat status bunda. Karena aku tuh dulu pernah dikit-dikit galau di upload lagi statusnya, dikit-dikit baperan upload status lagi. Ternyata orang-orang itu bakalan senang, karena tidak semua orang itu suka sama kita. Biasanya ada orang yang melihat kita tuh susah, dia senang. Tapi ada juga kalau kita lagi merasa sulit pasti kasihan gitu. Jadi aku tuh daripada mau memperlihatkan kesulitan yang aku alami, mendingan ya aku perlihatkan dengan hal yang positif aja. Jadi meskipun kita lagi ngalamin apapun nih yang ada di pikiran kita, kalau bisa lakukan hal yang positif ya, atau selesaikan masalah itu dengan hal-hal yang positif. Jadi jangan kamu dimusuhin, kamu musuhin balik, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kamu musuhin dia juga, berarti kamu dan dia sama dong. Aku tuh selalu dengar kata bapak aku, kalau kamu dimusuhin sama orang, kalau kamu dibenci sama orang, udah sabar aja ya. Nanti dia lama-lama juga bakalan sadar, dia lama-lama bakalan datang ke kamu minta tolong atau minta bantuan. Ya emang benar. Kalau ada masalah sama orang lain, selesaikan. Jangan sampai ada beban di sini. Di pikiran itu memang susah banget dikontrol. Kemudian sama diri sendiri, jangan dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit ngeluh, aduh kenapa lagi sih ini? Udah, bebasin aja semuanya. Allah itu memberikan kita ujian karena kita mampu, dan itu semuanya ada sebab akibat, teman-teman. Aku kena GERD karena apa nih? Mungkin dulunya suka makan sambal, suka telat makan, suka makan yang goreng-gorengan banyak, suka makan yang santan-santanan. Jadi harus introspeksi diri. Terus gimana untuk menyelesaikannya? Rubah, semuanya rubah. Kalau mengeluh itu nggak bakalan ada jalan keluarnya, nggak bakalan ada solusinya. Malahan itu nanti akan menambah beban pikiran kita, menambah penyakit kita, menambah sensasi kita. Nah kemudian kalau lagi cemas, bunda ngapain aja? Siang-siang ngapain aja? Nah kebetulan kan teman-teman, pada saat aku berjuang, aku tetap aktivitas ya, tetap kerja. Karena kalau misalnya aku di rumah aja, itu pasti pikiran aku kemana-mana, karena aku di rumah sendiri. Suamiku dulu masih kerja, kemudian anakku di momong atau sama neneknya. Jadi aku tuh ya diusahain kerja dengan catatan gak boleh kecapean. Kalau lagi capek izin aku istirahat bentar ya, rebahan kadang. Atau udah tenangin pikiran aja, kadang aku kelilingin bangku teman-temanku, kadang aku ke kantin. Kalau lagi cemas tuh aku tiba-tiba naruh nih kerjaan aku lagi ngetik. Aduh, overthinkingnya mulai lagi muncul lagi. Jadi aku taruh dulu nih ketikan aku kelilingin di bangku teman-teman aku. Hai guys, kalian hari ini bawa makan apa? Jadi pikiran tadi yang overthinking teralihkan, atau langsung ngomongin makanan. Oh iya, hari ini aku makan ini gitu. Kadang aduh gak ada jajanan nih hari ini, yuk aku mau turun Kadang aku tuh hanya ke kantin beli gorengan buat teman-temanku, atau beli jajanan apa aja, ngomong atau ngobrol sama orang-orang kantin. Udah terbebas lagi tuh, pikiran overthinking itu udah hilang. Jadi aku tuh kalau lagi overthinking nggak mau diem aja. Kalau makin diam itu pikirannya makin jalan kemana-mana, ke bawah, ke atas, ke samping, kiri, kanan. Pasti pusing, jadi cemas sendiri sampai keringatan kadang. Itu juga aku alami dulu teman-teman. Kemudian selain kita melakukan hal-hal yang kita sukai atau melakukan aktivitas yang positif, kita juga sering-sering lakukan meditasi, relaksasi atau yoga. Biasanya yang overthinking itu susah banget tidur. Mau tidur aja pikirannya itu udah takut banget. Takut mimpi buruk, kadang sering mimpi buruk. Itu adalah sensasi yang sering aku alami dulu. Dan kita tuh sering banget ngalamin mimpi buruk ya. Kita selalu mimpiin orang-orang yang udah gak ada. Dan itu yang membuat kita cemas. Aduh, aku kadang bangun sampai cemas, keringatan. Baca doa, kadang aku wudhu. Sholat malam kalau berani, kalau nggak berani kadang aku bangunin suamiku. Saking takutnya. Kemudian kan kalau kita udah cemas tuh pasti ngap, perut kita kembung, sendawa kayak banyak banget anginnya. Karena apa? Dari kecemasan itu. Kalau misalnya kita tenang, itu nggak bakalan ada kayak sensasi ngap-ngapan juga. Jadi kayak capek banget, kayak habis ngapain. Aku juga ngalamin itu teman-teman. Kalian nggak sendirian. Jadi dari situ aku modifikasi semuanya. Aku mulai olahraga, mulai meditasi, relaksasi. Aku mulai lakukan yoga. Aku pernah ikut komunitas-komunitas lari, jogging, senam. Kemudian aku ikut komunitas-komunitas kajian. Jadi kalau misalnya pikiran aku kayak galau, nggak ada jalan keluar nih,
aku ikut kajian. Ustadznya nggak usah ustadz terkenal, ustadz yang biasa juga nggak apa-apa. Yang penting kita merasa nyaman, merasa nggak sendirian. Dan kita harus merasa bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau aku dulu kayak gitu ya. Nah kemudian kenapa sih di sore hari tuh sering banget muncul sensasi? Karena biasanya nih di pagi hari kita udah telat makan, atau sering bandel, makan gorengan, atau makan yang minyak-minyakan, nyobain sambal, telat makan, masuk angin. Jadi siang itu mungkin kita ngalamin kayak ada sensasi gitu, tapi karena kita itu sibuk dengan aktivitas kita, makanya sensasi itu menghilang, menjauh nih. Nah di sore hari aktivitas kita tuh udah nggak ada, atau udah sepi nih aktivitas kita. Jadi segala kecapean itu muncul di sore hari, capek, begas, sendawa. Kita tuh udah fokus sama sensasi ini karena sore itu udah nggak ada aktivitas kita. Palingan kita habis mandi, nyantai sambil selonjoran. Kadang tuh aku sambil nonton TV, kadang ngajak anak main. Aduh muncul nih sensasinya. Apa yang aku lakukan? Kadang nonton, tiba-tiba nonton, dengerin relaksasi, dengerin musik-musik yoga, ataupun musik-musik yang aku sukai. Kalau nggak mampan juga, nah aku rukyah diri aku, tenang. Pikiran yang tadinya kemana-mana jadi tenang, atur nafas, minum. Dan aku itu dulu sering banget olahraga ya, olahraga pagi boleh, olahraga sore boleh. Kenapa sih banyak banget gas di lambung atau sering begangap? Karena kata dokter itu juga banyak tekanan di perut, sehingga gasnya itu banyak banget kayak sensasinya di perut ya. Yang penting kita udah terapkan pola makannya, pola pikirnya, dan juga kita melakukan kegiatan kita sesuai kemampuan kita. Jangan udah kerja seharian sampai di rumah nyuci, ngepel, dan sebagainya. Itu mah nyari penyakit lagi. Jadi sering meditasi, relaksasi, yoga itu bagus, bisa menambah kita sembuh ya, menambah semangat kita untuk sembuh. Dan dijauhkan kita dari pikiran-pikiran overthinking atau pikiran negatif. Kemudian buat kalian yang masih kurus badannya atau masih turun berat badannya, hindari searching yang aneh-aneh di internet, hindari nimbang, karena dengan timbangan itu kalian pasti stres, tiap hari trauma. Karena dengan banyaknya sensasi yang kita hadapi, kadang kita tuh gak enak makan, gak nafsu makan. Banyaknya sensasi kadang membuat kita kurus karena capek. Sensasi itu banyak loh. Mungkin yang gak ngalamin tuh dia bakalan bilangin kita lebay, tapi kita yang ngalamin tuh kita capek sendiri. Masya Allah, capek banget. Belum sensasi ini, sensasi itu muncul banyak banget. Dan jangan sekali-sekali curhat sama orang yang gak pernah kena GERD, yang gak pernah anxiety, karena kalian bakal dibilangin lebay, baperan lu, ih apaan sih, lebay, parnoan, cemas. Aku tuh dulu selalu dibilangin sama temanku, ah gak asik, gak seru, dikit-dikit mah baper, gak usah diajak dia mah. Aku tuh dulu kadang ngerasa Masya Allah, padahal kan yang ngalamin sensasi ini aku, mereka tuh gak tahu apa-apa. Dari situ aku, oh ya udah deh, gak usah curhat ke mereka lagi, mendingan aku curhatnya ke orang-orang yang udah pengalaman, ataupun nonton video motivator, atau setiap aku ke dokter pasti curhat, cerita. Jadi dokter itu akan mendengarkan curhatan aku panjang lebar, kemudian akan memberikan solusinya dan juga memberikan obat-obatan. Itu sih yang buat aku nyaman. Aku yakin kalian juga bisa sembuh ya. Aku sembuh, kalian sembuh, aku bisa kalian sembuh, dan bisa aktivitas lagi. Jadi kalian gak usah stres, gak usah merasa sendiri. Setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah ada jalan keluarnya. Yang penting kita mau berusaha, mau ikhtiar ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian share kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.